Hai semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Pertemuan kali ini lanjut tentang materi yang ada kaitannya juga dengan pertemuan sebelumnya, konsep distribusi normal. Ini adalah materi pembelajaran untuk kita peminatan di kelas 12. Semoga semua dalam keadaan sehat, walaupun pembelajaran kembali dalam secara online nanti. Baik, Pak Eri langsung. Nah, mengawali terkait dengan distribusi normal, kita akan berbicara tentang bentuk. Apa itu kurva normal? Distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu dan menggunakan kurva. Kurva normal adalah distribusi data yang dianggap merata dengan ciri-ciri rata atau rata-rata sama dengan median sama dengan. Nah, apa perbedaannya dengan materi yang dipelajari sebelumnya? Pada materi yang kita pelajari sebelumnya, pada distribusi peluang binomial, itu variabel acaknya dapat diukur. Atas bawah, bagian atas, bagian kiri, bagian kanannya, jelas batasnya. Tapi pada distribusi normal, atau dalam artian yang kita akan pelajari pada pertemuan ini, pada kurva normal, distribusi normal, itu variabel acaknya kontinu. Ya, sehingga tidak ada, kita melihat ada batas bawah. Mana dia batas atas. Nah, yang akan kita pelajari. Dan bentuk kurva normal nanti, itu sudah jelas dia memiliki ciri-ciri rata-rata akan sama dengan yang akan sama putus. Nah, sebagai contoh seperti ini. Ini adalah normal. Ya, ini di atas butik. Kemudian seperti yang tadi sudah Pak Eri sampaikan bahwa batas bagian kirinya mencapai min tak hingga. Kemudian batas bagian kanan mencapai pas tak hingga. Nah, sifat kurva normal ini yang pertama adalah selalu berada di atas sumbu X. Nah, jelas ya, berada di sumbu X. Kemudian bentuknya simetri. Bisa dilihat di bagian kiri simetri dengan bagian kanan. Di mana rata-ratanya sama dengan median, sama dengan. Yang kemudian memiliki asimptot datar, tidak pernah menjadi sumbu X lagi. Berapapun nanti bentuk normal ini, maka dia tidak akan pernah bersentuhan dengan sumbu X. Artinya X-nya tidak akan sampai dia nol. Ya, batasnya yang dikirim dan kemudian. Nah, yang berikutnya yang juga menjadi poin penting di sini adalah luas di bawah kurva adalah satu. Jadi luas di bawah kurva ini, persiran ini yang biasanya diselesaikan dengan menggunakan konsep integral, kita punya cara yang berbeda. Misalkan yang sini itu adalah satu. Di bagian kiri dari simetrinya 0, kemudian kan sifat kurvanya yang pertama lalu berada di atas sumbu X, bentuknya simetris, kemudian memiliki sumber data tidak pernah menyentuh X-nya, kemudian luas di bawah permukaan kurva ini berada di hasil satu. Nah, pada pembelajaran sebelumnya atau materi yang sudah dipelajari baik di kelas 11, berapakah nilai dari peluang lebih dari sama A dan X kurang B. Nah, biasanya permasalahan ini diselesaikan dengan menggunakan konsep integral. Konsep integral itu X sama dengan integral X dari B. Nah, bentuk umum fungsi peluang ini selesai bentuk distribusi normal dan tempat ini. X sama dengan integral 1 per tau akar 2V, ini adalah bilangan Euler, dalam kurung, tengah dalam kurung X min mu per tau kuadrat. Nah, dalam hal ini adalah X ini variabel acak, ini adalah rata-rata variabel acak, kemudian tau adalah standar deviasi parabola acaknya, kemudian E ini adalah bilangan. Ini sudah ditentukan ya, 2,71. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan peluang ini? Dan kan bentuknya kompleks kan.
Yang pertama, kita ubah distribusi normal dengan rata-rata mu dengan standar deviasi. Jadi bentuk distribusi normal standar dengan rata-rata mu-nya sama dengan 0 dan standar deviasi tau. Variabel acak X-nya yang ini menjadi set dengan transport. Nah, yang kita ubah adalah bagian ini. Ya. Jadi yang X ini, Fx ini, akan berubah menjadi Z sama dengan X min mu per tau. Lagi Z sama dengan X min mu. Tangannya kurang lebih sama. Rumus distribusi normal standarnya akan menjadi seperti ini. Yang tadi kan rumus distribusi normal umum. Sekarang yang jadi standarnya seperti ini. Fz adalah standarnya sama dengan integral 1 per tau akar 2 pi Euler dalam kurung setengah Z kuadrat A P. Kemudian, coba sekarang menyelesaikan soal. Diketahui nilai ujian sekolah matematika peminatan kelas 12 MIPA dengan rata-rata 65 dan standar deviasi 5. Ini adalah data distribusi normal. Pertanyaannya, tentukanlah nilai variabel normal Z dari siswa yang memiliki nilai. Nah, sebelum kita menyelesaikan untuk yang nilai 70 dan 80, coba dulu yang rata-ratanya. Kita prosesnya, nah, kita gunakan yang Z tadi. Sama dengan apa? Oke, saya akan bersama. Nilai Z untuk rata-rata X sama dengan 65, kita cari yang ini dulu ya. Itu adalah, ini Z-nya sama dengan X min mu per tau 65. Sekali lagi, mu ini adalah rata-rata yang standar deviasi. 5 dikurang 65 per 15, dapatnya 0. Nah, artinya, ini nilai variabel normal standar. X sama dengan 65 kali Z sama dengan 0. Jadi, Z sekali lagi, Z itu adalah nilai variabel normal standar. Ya. Kita lanjut, bagaimana ketika dia X-nya sama dengan 70? Cara penyelesaiannya sama saja. Saya yakin kalian sudah bisa menyelesaikan ini. Di operasi ini. Ini dapat Z 33 X-nya rata-ratanya. Itu pula ketika rasanya untuk Z ya, ratanya adalah 80. Z sama dengan X min mu per tau dapat 15. Nah, variabel normal standar sama dengan 60. Sampai di sana dulu sudah paham ya? Jadi perlu perhatikan baik. Oke, kita lanjut. Nah, kita kembali lagi ke sini. Pertanyaannya, setelah kita menemukan bentuk distribusi normal, setelah kita menemukan bentuk distribusi normal standar yang tadinya Fx menjadi Fz, dulunya diselesaikan dengan menggunakan integral Fx sampai P, integral yang setelah kita menjadi normal umum. Nah, yang kalian sudah dapatkan adalah cara yang untuk menyelesaikan daerah di kurva itu adalah dengan menggunakan integral, yaitu menentukan luas daerah di bawah kurva, ya kan? Menentukan luas daerah di bawah. Nah, dengan menggunakan rumus ini juga lumayan rumit. Nah, makanya muncullah materi yang kita akan pelajari ini, distribusi standar. Kita menggunakan tabel distribusi Z, ya. Nah, dengan menggunakan tabel distribusi Z, B, Z lebih dari Z1, Z dan Z kurang dari Z2. Kan yang sebelumnya kita pelajari adalah luas daerahnya menggunakan itu. Sekarang kita menggunakan tabel distribusi. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Ruang Z lebih dari min 1,33 dan Z kurang dari 0,5. Ini gambar terlebih dahulu. Jadi gambarnya silahkan bebas ya. Yang penting dia sekali lagi tidak menyentuh di 0, jadi menuju minta ini. Ini simetris antara kiri dan kanan.
Untuk penentuan titik-titiknya, tentu saja pusatnya tetap ada di 0, bagian kanannya, sedangkan kontinu kalian yang menentukan, misalkan ini dari sejarahnya sebenarnya setengah sebenarnya, 0, 0,5, 1,5, 2, 2,5. Nah, itu sudah sedikit. Tapi sebenarnya tidak menjadi terlalu lain. Silakan kalian yang di sini adalah 0, kemudian 0,5, 1, 0,5, 2, terusnya. Bisa ya? Oke. Nah, titik yang ada di sebelah kiri ini adalah asumsinya, ini adalah mendekati min 1,33, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah 0,53. Oke, jadi kurvanya seperti ini. Dan yang berikutnya adalah Z, ruang Z lebih dari 0, dan Z kurang dari 1,5 ini. Bentuk yang seperti ini sudah jelas taksirannya pasti ada di. Yang berikutnya ini untuk Z kurang dari min 1, kurang dari otomatis berada di sebelah kiri, sedangkan lebih tinggi kanan. Dan Z kurang dari min 1,44 ini batasnya tidak bisa ditentukan ya, karena dia kontinu. Sekarang kita mencoba menyelesaikan distribusi minimal standar. Permasalahannya seperti ini. Kan peluang B, Z lebih dari 0 dan Z kurang dari 1. Nah, ini gambar distribusi. Atau, sekali lagi, nanti kalian maksimalkan gambar. Jadi, sekali lagi saya tekankan 0, 0,5, 1,5, 2, 2,5 gitu ya sebenarnya. Jadi, silakan buat jarak yang bagus. Di proporsional, misalnya kalau 0, 1, 2, 3 juga boleh. Oke. Kita asumsikan titiknya ada di sini, yaitu 1,26 di antara 1 yang nolnya ada di daerah hasil. Ya. Nah, ini adalah tabel distribusinya. Tabel ini sudah ada, sudah diberikan. Kita tinggal menggunakan. Bagaimana cara menggunakan? Ini adalah kumulatif sebaran frekuensi normal area di bawah kurva normal baku dari 0 sampai. Ingat, batas maksimal ini, nilainya adalah kurvanya. Nah, bentuk ini, kurva ini bisa digunakan apabila Z-nya sama dengan A, BC. A, BC. Nah, Pak Erik pertegas ada di sini. Di sini sebenarnya dia. Ya, diperhatikan baik-baik. Z-nya sama dengan A, BC. Ini adalah A-nya dalam artian 1, BC. Ya. Nah, jadi apabila peluang itu datanya yang kita peroleh 3 angka di belakang koma atau 1 angka di belakang koma, ya diubah dulu. Ya, buat bentuknya menjadi bilangan desimal di mana 2 angka di belakang koma. Kalau dia 3 angka di belakang koma, silakan dibulatkan dulu dengan menggunakan kaidah atau yang pelajari dengan aturan. Sekali lagi, tabel ini bisa digunakan apabila dia adalah bilangan desimal di mana terjadi pembulatan angka. Baik, di gambaran sudah jelas ya. Ini tabelnya. Ini Pak Erik pecah, baru sebagian tabelnya. Ada bagian lagi. Fokus untuk permasalahan. Sekali lagi, peluang Z lebih dari 0 dan Z kurang dari 1,6. Nah, ini diperhatikan banyak. Yang pertama kita cari dulu 1,2 di tabelnya. Ya, 1,2. Ini dia, 1,2. Tarik kanan. Kalian bisa lihat sendiri. Habiskan. Ya. Kemudian setelah melihat 1,2, baru lihat 6 yang di belakangnya. Sekali lagi, 6 di belakangnya. Nah, ini deh, 6 menurun. Ya. Sekali lagi, yang 1,2 itu adalah horizontal atau ke samping. Kemudian 6-nya yang vertikal atau menurun. Ketemulah di titik temu ini antara 1,2 dengan 6-nya. Titik temunya adalah 0,392. Jadi, peluang Z lebih dari 0 dan Z kurang dari 1,26 adalah 0,392. Jadi kita tidak usah integralnya, jadi yang diberikan adalah. Kira-kira paham tidak? Kita coba lagi ya. Nah, yang tadi batasnya dari 0 sampai bentuk yang positif.
Sekarang batasnya di bagian kirinya yang bentuk negatif, kemudian bagian kanannya bentuk negatif. Artinya tentukan peluang dari Z lebih dari min 1,21 dan Z kurang dari 1,6. Oke, tabel deskripsinya. Nanti interval batas-batas untuk itu dibuat lebih maksimal. Ini asumsikan adalah 1,26 bagian kiri min 1,21. Nah, ingat, daerah ini terbagi dua. Yang di sebelah kiri adalah dari Z, ya, Z lebih dari min 1,21. Ini dia, antara, ya, saya mempertegas saja. Antara min 1,21 dengan 0, kemudian di bagian kanan nolnya antara 0 sampai 1,26. Ya, ini dia. Nah, untuk menyelesaikan ini, tolong diperhatikan dengan baik-baik bahwa sebentar ya. Tadi sudah Pak Eri sampaikan, ada batas yang di sebelah kiri, Z lebih dari min 1,21 dan Z kurang dari 0. Ya. Kemudian ditambah Z lebih dari 0, ini dia, dan Z kurang dari 1,26. Nah, tentu kalian ingat, karena bentuknya simetri, baik dia di sebelah kiri, jika di bawah di sebelah kanan, maka bentuknya juga sama. Karena kenapa? Kita tidak memiliki tabel distribusi Z yang bentuknya negatif. Pasti bentuknya positif. Maka dari itu, kita ubah bentuk set yang di sebelah kirinya menjadi set yang di sebelah. Set sebelah kirinya ini dia. Nah, sebelah kirinya akan menjadi ini, yang sebelah kirinya akan menjadi 0, ya, 0 dengan 1,21. Jadi, min 1,21 ini kita ubah ke kanan. Jadi, batasnya akan menjadi 0, Z lebih dari 0, dan Z kurang dari 1,21. Kenapa? Karena kita tidak bisa memiliki atau tidak mempunyai distribusi untuk yang ini dibawa ke kanan, sama aja. Jadi, karena dia berada di ruas kiri dan ruas kanan, kita akan jumlahkan dengan bentuk Z lebih dari 0 dan Z kurang dari 1,5. Ya, untuk yang di ruas kiri, yang 0 sampai 1,21, nah ini kita cari dulu. Yang pertama ingat 1,2, mana ya? 1,2. Kemudian setelah 1,2, kemudian 1 yang meningkat. Ya, ini dia. Berarti untuk peluang Z lebih dari 0 dan Z kurang dari 1,21 dengan menggunakan tabel Z-nya, kita peroleh 0,3869. Kemudian untuk Z lebih dari 0, peluang Z lebih dari 0 dan Z kurang dari 1,26 itu adalah 0,3965. Ini kita sudah dapatkan di permasalahan sebelumnya ya. Sehingga kita dapat nilainya sama dengan 0,831. Jadi peluang Z lebih dari min 1,21 dan Z kurang dari 1,26 adalah 0,731. Gimana? Bisa? Oke, lanjut lagi. Nah, soal yang pertama kita sudah pelajari dari 0 sampai ya, di bentuk positifnya. Di bentuk negatif di sebelah kirinya, bentuk positif sebelah kanan. Bagaimana apabila hanya satu sisi saja? Hanya satu sisi saja. Seperti ini. Peluang Z kurang dari min 0,8. Nah, seperti yang Pak Eri sudah sampaikan tadi, karena bentuknya dia tidak ada dalam artian yang di sebelah kirinya, kita tidak punya tabel distribusi set yang berbentuk ini, kita bawa ke ruas kanan karena dia simetri, ya kan? Otomatis memiliki peluang set 0,8.
ada di sini. Ke kanan ya, menuju plus tangga, ini tidak ada batasnya. Nah, ini dia. Coba diperhatikan baik-baik. Tadi, ketika dia hanya komplit satu bagian, itu kan tidak masalah. Tapi ketika dia hanya menggunakan setengah bagiannya saja, karena kan luas daerah di bawah kurvanya ini satu. Jika menggunakan setengah, otomatis setengah ini adalah bagian kanan yang 0,5, setengah yang bagian kiri 0,5. Jadi, peluang Z lebih dari 0,84 sama dengan, ya, kita tarik simetri di nolnya misalkan, itulah 0,5 dikurang peluang yang ini. Peluang apa? Ya, peluang yang 0 sampai Z lebih dari 0 dan kurang dari 0,5. Jadi 0,5 kita kurangin arsiran yang ada di sini, inilah daerah. Oke. Ya. Bukan mengurangi daerah yang ada di sini. Kalau daerah yang ada di sini, nanti kita cari yang di sini. Sekali lagi, simetrinya ada di 0, itulah 0,5 atas yang kanannya, ya, luas daerah yang kanannya. 0,5 kita kurangi dengan Z lebih dari 0 dan Z kurang dari 0,84. Nah, daerah yang di sini dia. Di 0,5 dikurangi daerah yang di sini, maka arsirannya ini. Ya. Sekarang kita gunakan tabel distribusinya kembali. Tabel distribusi ini. Nilai yang positif kerja simetri bisa digunakan ke bawah bagian kanan. Kita cari dulu 0,8. Kita cari samping, kemudian setelah itu baru 4. 4-nya cari vertikal. Kita akan dapat 0,29. Nah, maka dari itu 0,5 ya, dikurangi nilai dari peluang ini itu adalah 0,995. 0,2 diperoleh 0. Nah, gimana? Paham kira-kira? Kita pelan-pelan saja ya. Ini memang lumayan prosesnya. Jadi yang pertama, kalian harus paham betul bagaimana bentuk peluangnya. Apakah dia hanya di kanan dari bentuk nolnya? Ya, apakah dia berada di kiri dan di kanan bentuk nol? Yang berikutnya adalah berada di bagian kiri atau di bagian. Baik, setelah melakukan latihan ini, silakan coba untuk hari ini. Nah, dengan menggunakan tabel distribusi, tentukanlah nilai dari ya. Yang pertama, peluang Z lebih dari 0 dan Z kurang dari 0. Akan dicari. Dan yang kedua, peluang Z lebih dari min 2,12 dan Z kurang dari 0,25. Dan yang ketiga adalah peluang Z kurang dari min 2. Jadi pekerjaan yang pertama sama. Silakan belajar membuat distribusi kurva normalnya dulu. Setelah membuat kurva normalnya, tentukan batas X-nya dengan interval yang kalau kalian menggunakan 0,5, batas ke samping kiri di kiri 0, kemudian di kanan wangunnya juga 0. Tapi jika menggunakan 1, saya menggunakan 1, 2, 3, 4, atau 1, 2, 3, 4 di sebelah kiri 0, 1, min 2, min 3, 4. Kemudian nilai-nilai ini ya silahkan buat di sana dengan perakhiran. Penting secara logika mendekati Pak ada di sana. Silakan buatlah gambar dan langkah-langkah ini. Nah, untuk tabel distribusi, kalian bisa menggunakan tabel distribusi. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas ini, kalian kerjakan di rumah. Kita akan maksimalkan lagi dan kita akan diskusikan bagaimana penyelesaian dari ini di pertemuan. Ya. Dan demikian yang Pak Eri sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada permasalahan, kalian bisa tanyakan di grup mata pelajaran atau secara japri. Jadi ingat tetap jaga kesehatan, di protokol kesehatan, tetap belajar.
apapun dalam. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih.